Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini kita memasuki bulan Agustus. Kami memberi tema untuk bulan Agustus ialah bulan kemenangan. Mengapa? Nanti kita akan mengikuti juga saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian juga nanti pada tanggal 17 Agustus. Oleh sebab itu kita memberi tema kemenangan. Hari ini kita akan memulainya. Mari kita berdoa sebelum lebih jauh lagi mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang memelihara kami sampai hari ini. Tolong kami ketika mendengarkan firman Tuhan pada hari pertama bulan Agustus ini Tuhan, kami terus-menerus merenungkan dan mengevaluasi diri bahwa kami harus hidup berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita mulai bulan Agustus ini dengan firman Tuhan dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5 sebenarnya. Tetapi kita baca ayat 4 dan 5 saja. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain dari Dia yang percaya bahwa Yesuslah anak Allah. Amin. Katanya yang lahir dari Allah itu yang mengalahkan dunia. Mari kita sungguh merenungkan hal ini karena jelas ditulis dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Mengatakan apa saudara sekalian? Mengatakan bahwa barang siapa menerima dia itu Yesus, menerima Yesus akan diberinya hak untuk menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu mari kita mulai hari ini sadar bahwa kita tidak mungkin hidup berkemenangan dalam dunia ini kecuali kita bertobat, buka hati, terima Yesus, dan dilepaskan dari semua kutuk yang membelenggu kita di belakang sana, yang turun dari kakek nenek, ayah ibu kita. Itu ya dasar yang paling utama. Nah, di sini katakan apa? Ayat 4 mengatakan dengan sangat jelas, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Dalam satu ayat 3 kali disebutkan mengalahkan, menang, mengalahkan dunia. Saya ingin mulai dengan hal yang apa? Yang sangat nyata, yaitu duniawi. Kehidupan yang duniawi misalnya. Kita bisa menghabiskan begitu banyak uang, ya. Sekarang lagi musim, saudara sekalian, di mana orang apa? Bedah plastik. Saya suka gurau begini, ya habislah segala macam ember plastik kita semua. Sampai kepada kami di sini, di Batam sini, ada pesawat yang terbang langsung dari sini ke Korea Selatan. Karena Korea Selatan merupakan pusat itu bedah kecantikan itu. Saudara sekalian, saya ajak kita semua. Apakah kita rela menghabiskan sampai anak kita tidak bisa sekolah, sampai apalagi ya lain kalau misalnya profesi saudara memang sebagai artis atau orang yang bekerja dalam bidang apa? Dalam bidang yang sama sehingga harus bedah plastik. Itu salah satu contoh. Belum lagi mode. Pakaian masih bagus-bagus, tidak mau dipakai lagi karena sudah ketinggalan mode. Perhatikan itu baik-baik, itu semua duniawi sekalian. Kita tidak bisa menyangkalnya. Jadi oleh karena itu hari ini saya mengajak kita untuk mulai sungguh-sungguh sadar bahwa
Kalau kita sudah bertobat, sudah terima Yesus, sudah dilepaskan dari kutuk, maka kita akan menang atas semua godaan yang duniawi. Termasuk makanan-makanan yang mahal sedemikian rupa, padahal kita bisa masak sendiri di rumah. Kami begitu sifat kami sekeluarga. Saya dengan ibu sejak dulu kami jarang sekali makan di luar. Ya, mengapa demikian? Kami sudah kena batunya. Waktu dasar dulu kuliah, dia selalu makan di luar. Karena dia kuliah dan sesudah selesai kuliah dia bantu di laboratorium komputer mereka dan segala macam. Jadi tidak sempat pulang baru malam. Ya, jadi yang paling cepat instan apa? Ini bakso. Yang ting jual bakso. Habis itu kemudian tiba-tiba dia muntah darah sampai 1 piring, saudara sekalian. Rupanya sudah parah, kena apa? Demam berdarah. Oleh sebab itu kami sekeluarga berjuang untuk tidak. Kalau saya mau makan semacam bakso, saya beli di tempat yang menurut kami itu higienis. Ya, bukan saya mengatakan yang jual teng itu kemudian tidak higienis, bukan begitu. Tetapi persis waktu itu putra saya makan yang seperti itu. Jadi kita berusahalah, berjuanglah, masak sendiri. Kalau saya tidak sombong, dulu saya jadi pembantu sejak SMP dan SMA. Sehingga saya mahir masak macam-macam. Ayo tanding dengan saya. Tapi kemudian setelah kami menikah, itu amat sangat berguna. Karena seringkali yang belanja sayur justru saya. Kemudian yang masak ibu, bisa jadi yang masak juga saya. Satu kali terjadi, saudara sekalian, di mana ibu bilang, sudah habis semua. Itu yang itu hanya tinggal sisa seikat kangkung, seikat bayam atau apa. Sudah tahu saya orang Dayak ya. Saya ambil itu kangkung, saya cincang begitu, ambil ikan teri, campur, kemudian kasih cabai sedikit, kasih tomat, apa semua, pokoknya semacam gado-gado direbus. Dan kemudian ibu bilang, enak sekali ya masakan kamu ya. Dia bilang, dalam hati saya, belum tahu dia ini suka masak sesuatu campur-campur. Lebih baik begitu daripada kita hidup dengan makanan mahal di luar karena mau ikut gaya hidup orang lain. Itulah yang harus kita kalahkan hari ini. Hawa nafsu, keinginan untuk sama dengan orang lain, dan macam-macam lagi yang lain yang duniawi yang menggoda kita sehingga kita kemudian kalah dalam kehidupan kita berjalan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Tolong kami untuk menyadari benar Tuhan bahwa hidup kami ini harus dikelola dengan baik. Karena Tuhan sudah menjanjikan bahwa kami akan menang atas segala hal-hal yang duniawi di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.